dikasihi Tuhan, sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, penguasa alam semesta yang telah menyatakan diri melalui ciptaan, karya, dan firman, kami mohon, tuntunlah kami memahami firman-Mu untuk kami menemukan kasih karunia-Mu, sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini, kekuatan untuk tetap berharap kepadamu dan berkarya bagi kemuliaan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Filipi 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacanya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan yang apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap semuanya kita di dalam keadaan yang sehat, masih kuat bekerja, dan masih kuat memiliki pengharapan kepada Allah bahwa pada masanya nanti pandemi COVID yang ke-19 ini juga pasti akan berlalu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini ada di dalam kendali Allah. Semuanya juga akan kembali normal. Mari kita bersabar mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Demikian juga kita sebagai pribadi untuk memiliki perilaku hidup yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga, demikian juga makanan yang bergizi. Bapak saudara sekalian, dalam masa pandemi COVID-19 ini atau disebut virus corona ini, bagaimana keadaan kita? Apakah kita masih bisa tersenyum, tertawa, bersukacita? Dikala di mana saat anak-anak tidak sekolah dan orang tua yang sibuk urus tugas sekolah anak. Kadang-kadang kita lihat anak-anak pun mengeluh, juga kadang kasihan, karena bagaimanapun juga mereka rindu sebenarnya untuk bertemu bermain dengan teman-temannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana keadaan usaha kita? Bagi pemilik toko, mungkin dia akan mengalami kesulitan, akan terjadinya penurunan omset. Demikian juga dia harus juga memikirkan gaji karyawannya. Keadaan pandemi ini memang mengakibatkan perekonomian lesu. Harga karet yang turun, demikian juga sawit yang turun, itu membuat kadang-kadang adanya timbul kegelisahan, ketidakenakan di dalam diri kita. Kemudian Bapak Saudara sekalian, bagaimana juga keadaan kita, di mana kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita jauh, biasanya kita senang untuk dapat berkumpul, berceramah, silaturahmi dengan teman-teman, tetapi oleh karena adanya pandemi ini, kita harus menjaga
dulunya kita keluar bisa bebas, sekarang harus memakai masker. Memakai masker bukan suatu hal yang menyenangkan. Bagi orang yang mungkin rencana tahun ini mau menikah, mungkin harus tertunda oleh karena adanya wabah pandemi tersebut. Demikian juga kalau ada keluarga kita mengalami kemalangan, mungkin untuk ngumpul lagi kita juga harus waspada. Bapak saudara sekalian, di daerah kita ini, Indonesia ini juga kita melihat bahwa daerah kita ini juga termasuk yang tidak aman. Karena begitu tingginya juga angka orang yang terkena COVID-19 ini. Bapak saudara sekalian, kalau kita melihat begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan kita, begitu banyak hal-hal yang menakutkan kita, apakah di dalam situasi tersebut kita mampu bersukacita? Kalau kita urutkan sukacita itu level 1 sampai 5, di dalam kondisi bagaimana sekarang kondisi Bapak Ibu sekalian? Ya Pak, ya memang Bapak Saudara sekalian, kita akui bahwa ketika segala sesuatu itu mudah, ketika usaha pekerjaan kita sukses, ketika apa yang kita dambakan berhasil, itu akan mudah kita mengalami sukacita, kegembiraan. Tetapi kalau kita mengalami ancaman, mengalami ketidakamanan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kerugian usaha, apakah dengan keadaan demikian kita sanggup untuk bersukacita? Bapak saudara sekalian, melalui firman Tuhan dalam Filipi 4 ini yang menjadi dasar khotbah pada hari ini, yaitu kita belajar bahwa sukacita orang Kristen tidak tergantung pada situasi atau kondisi, tetapi bergantung penuh kepada Kristus yang menjadi sumber sukacita yang kekal. Jadi sukacita Kristen itu bukan tergantung kepada keadaan sekeliling kita, tetapi bagaimana hubungan dan ketergantungan kita kepada Tuhan, sejauh itu juga lah sukacita yang ada timbul di dalam hati kita. Sukacita yang berasal dari Allah. Situasi kondisi yang kita hadapi bisa berubah-ubah, tetapi Kristus tidak akan pernah berubah. Ia tetap menyertai dan menolong kita. Bapak saudara sekalian, apa yang menjadi kekuatan oleh karena iman kepada Allah, bergantung penuh kepada Allah akan melahirkan sukacita di dalam hati kita, dan itu bersifat kekal. Bapak saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam latar belakangnya surat Filipi tersebut, itu ditulis oleh Rasul Paulus, dan dia ditulisnya itu di dalam penjara. Wah, kalau dulu namanya penjara Romawi itu bukan tempat yang nyaman. Ya, kalau di negara kita kadang-kadang penjara bisa menjadi tempat nyaman. Kalau di sana tidak, itu ada di bawah tanah, tempat yang pengap, tempat yang gelap. Tetapi justru di tempat penderitaan tersebut, Paulus dapat menulis surat Filipi yang penuh dengan berita yang mendatangkan sukacita. Mengapa demikian? Iman Paulus kepada Allah melahirkan adanya dalam hatinya sukacita, walaupun dia di dalam kondisi yang menderita. Bapak saudara sekalian, itu sebabnya di dalam penafsir Alkitab mengatakan bahwa surat Filipi itu di dalam penjara adalah kitab sukacita. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan pasal di dalam kitab Filipi ini memiliki tema besar sukacita. Pasal pertama bertemakan sukacita di dalam penderitaan. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal kedua itu bertemakan sukacita dalam melayani Tuhan. Pasal ketiga itu bertemakan sukacita karena percaya kepada Kristus. Dan pasal keempat bertemakan sukacita atas berkat Tuhan. Bapak saudara sekalian, maka mari kita pelajari surat Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai 9 ini. Ayat pertama di sana dikatakan berdirilah teguh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita berdiri teguh kepada Tuhan di tengah kondisi yang kita hadapi sekarang ini? Iman percaya kepada Kristus akan melahirkan sukacita, akan memampukan kita tetap berdiri teguh. Yang kedua, Bapak saudara sekalian, ayat kedua yang 3 berbicara tentang pentingnya sehati sepikir. Tolong menolong dalam melayani Tuhan, karena Eudia dan Sintike adalah rekan sepelayanan Paulus juga Sungsugos dan Klemen.
Berarti yang hidupnya beriman kepada Tuhan akan memudahkan orang untuk hidup di dalam sehati sepikir. Betapa menyenangkan Bapak Saudara sekalian kalau kita dapat bekerja sama dengan orang-orang yang sehati sepikir dengan kita. Yang kedua, yang selanjutnya ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Pusat sukacita bukan kita, tetapi Tuhan. Jadi pusat sukacita hidup itu adalah di dalam Tuhan, bukan kepada keberadaan diri kita. Selanjutnya ayat kelima dikatakan bahwa kebaikan kita harus nyata karena hari Tuhan sudah dekat. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan akan melahirkan kebaikan. Hidupnya akan menjadi berkat. Selanjutnya Bapak Saudara sekalian, ayat ke-6 dikatakannya, janganlah kita khawatir, tetapi berdoalah, nyatakanlah segala sesuatu dalam doa dan ucapan syukur. Kondisi sekarang memang memungkinkan orang untuk khawatir, tetapi firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Kalau kita memiliki kekhawatiran, datang kepada Tuhan di dalam doa, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Kekhawatiran hidup akan merampok, akan merampas sukacita di dalam hati kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Saudara sekalian, ayat ke-7 dikatakannya, maka damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya bahwa ketika iman percaya kita berpusat pada Kristus, maka kita akan dimampukan oleh Allah untuk bisa tetap damai di tengah kesesakan, mampu tenang di tengah ancaman, bahkan bersukacita di tengah penderitaan, dan memiliki kekuatan di dalam pengharapan. Bapak saudara-saudara sekalian, selanjutnya ayat yang ke-8 berbicara tentang apa itu yang baik, yang patut dipikirkan dan kita lakukan, yaitu apa yang benar dan mulia, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah dan lakukanlah. Berarti kita perlu selalu merenungkan firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang baik yang mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ayat yang 9 ditegaskan bahwa ketika berpusat pada Kristus dan taat sepenuhnya, maka Allah sumber damai sejahtera menjadi sumber sukacita akan terus menyertai kita menghadapi berbagai situasi kondisi kehidupan. Bagaimanapun situasi kita, Allah sanggup menolong. Allah akan menyertai kehidupan kita. Allah mengasihi kita. Bapak saudara-saudara sekalian, dari surat Filipi pasal 4 ayat 1-9 kita dapat belajar pertama bahwa berdirilah teguh dan bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui doa dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat perlu. Firman Tuhan akan mengisi hati hidup kita untuk kita mampu untuk hidup sejalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan akan kita temukan janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan, dan di dalam doa kita dapat menyerahkan hal-hal yang mencemaskan kita, hal-hal yang membuat kita khawatir, hal-hal yang membuat kita takut. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika hal-hal tersebut kita serahkan ke dalam Tuhan, maka hati nurani, hati hidup kita akan dipenuhi oleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Martin Luther, seorang bapak gereja, pernah berkata bahwa doa itu adalah tembok yang kuat dan benteng gereja. Doa adalah senjata orang Kristen yang baik, maka berdoalah. Maka di tengah-tengah begitu banyaknya hal yang menakutkan kita, hal yang mencemaskan kita, hal yang membuat kehidupan kita tidak tenang, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, berbaca dan renungkanlah firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya jalan agar kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, kedua, setelah kita menjadi teguh dan bersukacita di atas doa dan firman Tuhan, maka lakukanlah kebaikan. Apa itu kebaikan yang kita lakukan? Sehati sepikir dan bertolong-tolonganlah dalam melayani Tuhan. Jadi ketika orang makin mengasihi Tuhan, hidupnya pasti akan menjadi berkat. Hidupnya pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Bukan pada hari ini, pada
juga orang-orang sekelilingnya. Jadi Bapak Saudara sekalian, kalau sudah ada kebaikan, saling mendoakan di rumah masing-masing, berinteraksi, saling mendapat berdoa, itulah yang diinginkan Allah. Ada 3 tugas utama gereja. Yang pertama yaitu marturia, kemudian koinonia, kemudian diakonia. Jadi itu adalah suatu kaitan. Kemudian Bapak Saudara sekalian, selanjutnya yang ketiga, maka keluarlah. Jadi ketika sudah kita menanamkan kebaikan, kita juga perlu menghadirkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Makanya gereja itu bukan hanya gedung. Gereja itu adalah diri kita yang percaya kepada Kristus. Kalau kita sekarang mungkin bersaksi dan bersekutu sudah sulit, justru dalam pandemi tersebut penekanan utamanya itu adalah diakonia. Bagaimana kita hadir di tengah masyarakat, menolong, memperhatikan orang yang di dalam kesusahan, orang di dalam ketakutan, orang di dalam kegalauan. Bapak saudara-saudara sekalian, di tengah masyarakat yang sekarang ini perlu adanya kasih. Gereja bukan hanya memikirkan di dalam gereja saja, tetapi lingkungan di luar gereja juga perlu. Karena memang banyak orang mengalami kesusahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak saudara-saudara sekalian, biarlah gereja, demikian juga diri kita bisa hadir untuk menjadi berkat di tengah bangsa dan negara kita. Selanjutnya ada suatu kisah di mana ada seorang ibu tua yang umurnya 80 tahun di Jawa. Jadi seorang pendeta mengisahkan, walaupun ibu tua tersebut di dalam keterbatasannya, di dalam kelemahan fisiknya, dia sanggup untuk menjahit. Jadi dia mengerjakan kain, membuatnya menjadi masker, dan itu dibagi-bagikannya kepada orang yang membutuhkan. Jadi walaupun dia tua, hidupnya tetap bermanfaat. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi orang-orang lain. Demikian juga di dalam kehidupan ini, Allah rindu agar hidup kita bisa menjadi berkat. Allah rindu agar hidup kita tetap bersuka cita, walaupun kita mengalami banyak hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, marilah kita menjadi ungkapan hidup akan kebaikan Tuhan bagi sekeliling kita. Kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan itu memampukan kita untuk berbuat baik bagi orang-orang sekeliling kita, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan.